Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Sriwijaya akan menjelaskan sejarah mengenai Kerajaan Sriwijaya. Berikut ini merupakan penjelasan sejarah mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Nusantara pertama. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat agama Buddha, pusat pendidikan, dan sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara. Awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya berdiri pada awal abad ke-7 di Sumatera Selatan setelah hancurnya Kerajaan Funan. Letak Kerajaan Sriwijaya ada yang mengatakan di Palembang, ada juga yang mengatakan di Muara Takus. Kemudian kondisi maritim Kerajaan Sriwijaya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, mempunyai kekuasaan wilayah perairan yang sangat luas. Yang ketiga, mempunyai angkatan laut yang kuat. Dan yang keempat, pelayaran dan perdagangan dengan jalur laut. Politik Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu struktur birokrasi, yang kedua raja yang memerintah, dan yang ketiga daerah kekuasaan. Struktur pemerintahan Kerajaan Sriwijaya terdiri atas beberapa pejabat pemerintah, yaitu Bupati atau penguasa daerah, Senapati atau komandan pasukan, Danayaka, Hakim, Hayaka atau pemungut pajak, Prayata atau pengurus kekayaan raja, Kumara Matya atau menteri, Kayatsa, guru tulis, dan Stapaka, rohaniwan kerajaan. Kemudian beberapa raja yang pernah memerintah Sriwijaya. Yang pertama, Dapunta Hyang Sri Janayasa 683 Masehi, Dharma Setu 790 Masehi, Samaratungga atau Rakai Garung 792 Masehi, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi, Balaputra Dewa 856 Masehi. Daerah kekuasaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Pada bidang ekonomi, awalnya bertumbuh pada bidang pertanian, namun karena letaknya strategis sektor ekonomi berubah menjadi perdagangan. Kemudian pada bidang sosial dan budaya. Pada bidang sosial, masyarakat lebih terbuka dalam menerima berbagai pengaruh asing. Mereka mulai kemungkinan menggunakan bahasa Melayu kuno untuk berkomunikasi. Pada bidang budaya, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha dengan tokoh Buddha yang terkenal, yaitu Sakyakirti. Menganut ajaran Buddha Vajrayana sebagai pusat pendidikan kajian Buddha. Berikut ini merupakan peninggalan budaya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit dan juga Prasasti Telaga Batu. Kemudian ada Prasasti Karangberahi, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur. Ada juga peninggalan berupa candi yaitu Candi Muara Takus dan juga Candi Biaro Bahal. Masa kemunduran 1. Dua kali serangan dari Kala Mandala atau 1023 dan 1068 kepada Sriwijaya. 2. Faktor ekonomi, aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya semakin berkurang karena daerah-daerah strategis yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya telah dijatuh kekuasaan raja-raja sekitarnya. 3. Ekspedisi Pemalaya dari Singasari. 4. Serangan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya telah lahir pada abad ke-7 dan berkembang di wilayah Sungai Musi yang sekarang disebut sebagai Kota Palembang. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim pertama di Nusantara. Dan Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan Buddha. Sehingga para pendeta Cina datang untuk mendalami ajaran-ajaran Buddha. Dapunta Hyang Sri Jayanasa
seorang pemimpin pertama Kerajaan Sriwijaya. Kuatkan ekonomi kita dengan cara menguasai pelabuhan-pelabuhan yang strategis. Kita akan kuasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan semua wilayah ini. Perjalanan tentara Sriwijaya pun dimulai dari darat maupun laut. Tentara darat Sriwijaya pun siap menuju Melayu. Pasukan laut tentara Sriwijaya pun dikerahkan untuk menyerang Melayu. Dapunta Hyang Sri Jayanasa membuat prasasti Kota Kapur yang berisi ancaman pada siapapun yang tidak mau tunduk terhadap Kerajaan Sriwijaya. Dapunta pun membuat piagam Kedukan Bukit, yang mana piagam proklamasi pembentukan Kedatuan Sriwijaya dengan resmi di atas batu. Hidup Sriwijaya! Hidup Sriwijaya! Hidup Sriwijaya! Melayu sudah kita taklukkan. Sekarang persiapkan untuk menaklukkan Kedah di Semenanjung. Baik Raja, akan saya siapkan pasukan untuk menaklukkan Kedah. Perjalanan pun dimulai. Para tentara Sriwijaya menggunakan kapal-kapal untuk menyeberangi lautan Selat Malaka. Kami, pasukan Kedah, tidak akan kalah. Sekarang kalian semua sudah tertangkap. Sriwijaya pun sepenuhnya menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Kapal-kapal Sriwijaya pun kembali menyeberangi lautan untuk menaklukkan Kerajaan Taruma di Pulau Jawa. Kalian, Kerajaan Tarumanagara sudah menjadi kekuasaan Sriwijaya. Tunduk semua. Kami mengakui kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kalian semua harus membayar pajak karena telah melewati wilayah kekuasaan Sriwijaya. Ayo ikannya, dagingnya. Ini ada apa aja? Ini ikan laut segar. Ini daging sapi segar. Baik, itulah penjelasan mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.